Dan inilah suara masa lalu yang kembali mengguncang mantan artis sinetron Nadia Almira. Tragedi 12 tahun silam kala dirinya menabrak pria bernama Adnan ketika pulang syuting sedang ramai diperbincangkan. Pasca keluarga Adnan ungkit ulang tanggung jawab Nadia. Nadia dituding tabrak lari kala itu. Ingatnya Nat itu dia motong. Terus motong dan pelan di depan Nat. Kaget. Okay. Kaget banget Bang, karena memang ya kondisi pulang syuting gak fokus ya. Terus Nat banting setir lah, nabrak nabrak beton, abis itu Nat pingsan. Berarti tidak tabrak lari ya? Enggak kan, karena kalau kita tabrak lari kan tabrak orangnya lari iya, gitu. Ini kan enggak kan, beliau ada di sana. Berarti kita luruskan itu dulu ya. Soalnya beritanya itu tabrak lari. Jadi kan pesannya negatif sekali gitu kan. Keluarga buka suara lantaran kondisi Adnan pasca tabrakan kini makin kritis. Dirinya keluar masuk rumah sakit, divonis derita meningitis hingga kista otak. Kritis 4 hari. 4 hari ya? Koma. Kritis ya, kita bicara kritis ya? Kritis 4 hari, dokter menyampaikan kemungkinan hidup Adnan cuma 4% pada saat itu. Ibu down, saya down, semua keluarga down, pasrah, hanya bisa berdoa untuk abang yang terbaik buat abang gitu. Tapi ternyata Allah memberikan mukjizat untuk abang. Sampai saat ini abang masih bertahan dengan berkali-kali koma, dengan berkali-kali masuk ruang ICU. Sebenarnya kalau dari ibu sudah mengikhlaskan kalau memang Anan mau pergi. Kasihan hidup Anan karena selama 12 tahun ini sangat menderita. Saya nggak bohong karena saya ada bukti CT scan segala macam dari tahun ke tahun. Bukannya tambah baik tapi makin malah tambah parah. Dugaan tak ganti rugi tegas dibantah Nadia. Pasca kecelakaan, Nadia bertanggung jawab tanggung biaya perawatan Adnan. Ketika keluarga Adnan butuh biaya, Nadia berusaha untuk penuhi. Rutin pula dirinya dan keluarga menjenguk Adnan di rumah sakit. Hingga akhirnya Nadia angkat tangan ketika harta benda sudah habis demi pengobatan Adnan. Jalan damai pun ditempuh di kantor polisi dengan perjanjian hitam di atas putih kala itu. Hadapin sendiri gitu loh Bang, akhirnya. Terus sampai Nadia kan gak punya uang banyak juga saat itu. Kehabisan lah uang nih, udah bingung banget nih. Mau nyari dana dari mana lagi ya gitu kan. Ini udah setoran hampir setiap hari 10 juta gitu. Terus ngomonglah ke polisi, Pak saya nggak sanggup lagi soal uang. Saya bingung mau cari kemana lagi gitu. Gimana ya Pak gitu kan. Solusi. Iya gimana ya Pak. Terus menurut polisi, ya polisi kan pasti punya pertimbangan faktor-faktor lain ya Bang. Akhirnya gini ya Mbak Nadia, kami coba ngobrol ke keluarganya Adnan, kami coba tawarkan damai gitu. Barangkali mereka mau damai, Mbak Nadia berdoa aja. Kan di kantor polisi, jadi ada berarti polisi. Ada kop polisinya ya? Ada. Oke. Suratnya masih ada? Itu ya saya tanya waktu itu bapaknya Adnan, ya itu megang amplop coklat isi uang aja. Oke. Kan berapa akhirnya pertanggungjawaban yang diberikan omnya saat itu, kalau boleh tahu? Bang, abang yang tahu ya? Pasca perdamaian, Nadia tampaknya merasa sudah selesai tanggung jawabnya. Apalagi Adnan pun keluar rumah sakit bahkan sempat bekerja. Nyatanya, kondisi Adnan malah makin parah. Ia kini tampak terbaring tak berdaya dengan komplikasi penyakit yang diderita. Disinilah keluarga mencoba menghubungi Nadia, meminta simpati serta empatinya. Namun suara keluarga seakan diabaikan hingga diungkaplah ke media sosial. Tapi benarkah Nadia memang berniat untuk menjenguk Adnan usai membaca pesan dari keluarga Adnan? Komen, Nadia teleponlah keluarga Nadia. Ini Adnan katanya sakit lagi gitu. Nadia datang aja ya, ada yang bisa nemenin nggak? Gitu kan. Nadia bawa apa ya ke sana? Ternyata nggak ada yang bisa nemenin. Kami semua nggak ada yang bisa nemenin hari ini gitu. Ya udahlah datang aja sendiri. Oke, kemudian? Datang aja sendiri. Terus lagi siapin, lagi selesain dulu lah. Nadia kan juga ada yang harus Nadia selesain karena Nadia belajar juga Bang. Ada jam-jam Nadia belajar gitu. Ternyata Nadia juga minta tolong orang untuk cari tahu ini Hani ada di mana. Adnan ada di mana gitu. Udah dapat di sini.
oh ya udah ntar dulu deh, nih lagi siap-siapin dulu gitu. Hani nggak sabar, posting lah di story. Nah akhirnya itu menjadi akar dari framing ya. Yang saya pertanyakan, mungkin saya sama adik saya dan tetangga saya yang dibalas karena dia lewat DM ya gitu kan, sama-sama tidak berteman, sama-sama ada di apa sih permintaan, iya request gitu. Tapi kenapa adik saya nggak dibalas gitu? Terus saya juga kan dapat nomor WhatsApp juga nggak dibalas, tapi tetangga saya dibalas. Kenapa? Itu gitu. yang kamu bingung. Iya, kenapa gitu? Makanya kenapa aku curhat di media, terus kenapa aku cerita di media gitu? Karena sebenarnya kalau dari pihak keluarga tuh udah capek 12 tahun bolak-balik rumah sakit, pengen hidup normal kayak orang. Seketika viral, Nadia dituding lepas tanggung jawab. Ragam komentar miring tak terbendung hingga ancaman demi ancaman tak terhindar. Nadia kena mental. Lantas bagaimana respon keluarga Adnan atas kondisi Nadia ini? Dan dari narasi itu timbullah ancaman-ancaman, cacian makian, ancaman lah yang banyak. Terus Nadia dibilang pembunuh gitu. Kalau misalnya Nadia keluar jalan-jalan, jujur Nadia takut ya, untuk ke Alfa aja Nadia takut gitu loh, untuk ke Alfamart aja Nadia takut karena sebenci itu DM-nya, dan itu ratusan DM. Kena ke psikologi. Iya, kena. Dan Nadia mau tanya sama Hani, kalau misalnya ada sesuatu terjadi sama Nadia di luar, apa Hani bisa bertanggung jawab seperti yang Nadia tanggung jawab saat itu? Apa mungkin kalau menurut Hani Nadia kurang bertanggung jawab, Hani bisa lebih bertanggung jawab? Kalau dari awal kakak respon aku aja, respon itu aja, aku nggak bakal ngeviralin kak gitu. Kalau komunikasi kakak baik dengan keluarga aku gitu, kalau ada perhatian atau apapun itu, menanyakan kondisi Adnan saja, aku nggak akan ngeviralin ini kak. Kan menanyakan sudah. Iya, tapi kenapa harus lewat orang kak? Enggak, menanyakan kan sudah sehat. Karena saya nggak punya, wah saat itu saya udah lupa menanyakan ke siapa, tapi kan saya dapat kabar kalau Adnan sudah sehat, sudah keluar dari rumah sakit, sudah sehat, sudah selesai. Saya kan nggak harus tanyain terus setiap hari. Kalau memang ada sesuatu lagi ya diomongin baik-baik. Nadia kini sudah tak sanggup tanggung biaya. Dirinya sudah berhenti syuting serta berstatus janda. Pun tiada harta yang dipunya saat ini. Nggak ada bang, Nggak ada. uangnya. Jangankan ke Adnan yang Nadia kenal, kalau Nadia ada sama orang yang nggak Nadia